Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia dan di waktu yang mulia pula, Khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berusaha dan berupaya untuk selalu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hakikatnya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ketakwaan merupakan satu bekal yang akan kita bawa terkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sungguh sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Jumadil Awal. Tepatnya hari ini 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Bersamaan di Jumat kedua di bulan Desember 2022 Miladiah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kami ingin mencoba mengutip satu kisah seorang ulama besar, hamba soleh, seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham, yang kisah beliau ditulis di dalam kitab Hilyatul Awliya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Ibrahim bin Adham rahimahullah melewati berjalan di sebuah pasar di kota Basrah. Seketika itu pun manusia-manusia ataupun orang-orang yang berada di pasar tersebut menghampiri serta mengerumuni Ibrahim bin Adham. Lalu di antara mereka ada yang bertanya, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, Innallaha ta'ala yaqul fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wa nahnu nad'uhu mundu dahrin fala yastajibu lana." Sementara kami selalu berdoa kepadanya semenjak waktu yang lama, namun dia tidak pernah mengabulkan doa-doa kami. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini diceritakan bahwa orang-orang di pasar-pasar tersebut bertanya, "Wahai Ibrahim bin Adham, mengapa kami telah berdoa namun doa-doa kami tidak kunjung dikabulkan? Doa-doa kami tidak dijabah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, "Qala li'anna qulubukum matat bi asrati asya." Doa-doa kalian tidak diijabah oleh Allah, doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kalian mati. Sebab berdoa itu bukan hanya dengan lisan, berdoa bukan hanya dengan ucapan, tapi harus disertai dengan hati. Hati juga harus ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudaraku, kata Ibrahim bin Adham, hati kalian mati disebabkan oleh 10 perkara. Dan di antara 10 perkara tersebut, apabila satu saja yang tidak kalian lakukan, maka itulah yang menjadi penyebab doa-doa kalian tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya, apakah 10 perkara tersebut wahai imam? Beliau menjawab,
Awwaluha arabtumullah wa lam ta'uddu haqqah. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, kalian mengenal Allah namun kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ma'asyiral hadirin, kalian mengenal Allah, kalian tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak kerjakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu sholat itu hak Allah, kalian tahu puasa itu hak Allah, zakat itu hak Allah, haji itu hak Allah, tapi kalian tinggalkan, kalian tidak kerjakan hak-hak Allah tersebut. Di samping itu ma'asyiral hadirin, kalian tahu juga bahwa yang dilarang oleh Allah itu adalah hak-hak Allah juga, tapi kalian masih kerjakan larangan-larangan Allah. Inilah yang membuat hati menjadi mati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian telah mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kalian mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tidak ikuti ajaran-ajaran yang dibawanya. Kalian mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tidak mau mengambil contoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang membuat hati kalian menjadi mati. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat keras hukumannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan hati menjadi mati, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an, kalian membaca Al-Qur'anul Karim, namun kalian tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Kalian membaca Al-Quran, bagus bacaan kalian, fasih bacaan kalian, hafal bacaan Al-Quran kalian. Bahkan lebih dari itu, kalian tahu arti daripada isi kandungan Al-Quran tersebut, tapi kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang kalian baca, tidak mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ini yang membuat hati menjadi mati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian memakan dari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Kalian tahu akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat harta benda dan keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya, tapi kalian tidak berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tidak digunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan hati menjadi mati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuh. Kalian mengatakan bahwa syaitan itu musuh kalian, namun kalian masih mengikuti jalan-jalan syaitan. Kalian mengaku syaitan itu musuh yang nyata, kalian masih mengikuti ajakan-ajakan syaitan tersebut. Kalian benci dan memusuhi syaitan, justru kalian selalu mengikutinya. Syaitan masih diajak berteman, bukan dijauhi. Inilah yang membuat hati kalian menjadi mati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkahnya syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Ibrahim bin Adham yang membuat hati menjadi mati, qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian mengatakan cinta kepada surga, namun kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga tersebut. Kalian ingin masuk ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada amal yang membuat kalian untuk masuk ke dalam surga. Hanya sekedar keinginan, tapi tidak ada upaya dan usaha untuk masuk ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kata Ibrahim bin Adham, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan takut kepada neraka, namun kalian tidak lari darinya.
Kalian takut masuk ke dalam neraka, tapi kalian masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kalian ke dalam neraka. Takut masuk ke dalam neraka, tapi malah menggadaikan diri kepada neraka tersebut. Inilah yang membuat hati menjadi mati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya yang membuat hati menjadi mati, kata Ibrahim bin Adham, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian mengatakan bahwa kematian itu benar adanya, kematian itu benar adanya, akan datang, namun kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Kalian tahu bahwa kematian pasti akan datang, tapi tidak ada persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Kalian tidak mempersiapkan diri apabila kematian itu datang menghampiri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu berikutnya kata Ibrahim bin Adham, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa labastum uyubakum. Kalian sibuk mencari aib-aib orang lain, tapi mengabaikan aib diri kalian sendiri. Sibuk dengan aib manusia yang lain dan meninggalkan aib kalian sendiri. Sibuk melihat aibnya orang lain, tapi lupa terhadap aibnya sendiri. Kalian sibuk mencari aib saudara-saudara kalian, namun lalai dari aib diri kalian sendiri. Kalian hanya bisa melihat kejelekan orang lain, tapi tidak berusaha untuk melihat kejelekan diri sendiri. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan matinya hati, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian ikut memakamkan orang-orang yang telah wafat, memakamkan orang-orang yang telah mati, namun kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka. Kalian ikut menguburkan orang yang telah mati, namun kalian tidak mau mengambil iktibar dari apa yang kalian lihat. Di pekuburan kalian bukan mengambil hikmah apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Di pekuburan kalian berkelakar, penesan, main-main, membicarakan masalah-masalah dunia, tidak mengambil pelajaran bahwa kita semua akan mati, meninggalkan alam dunia yang fana ini. 10 hal inilah ma'asyiral hadirin, kata Imam Ibrahim bin Adham, yang membuat hati kalian menjadi mati, yang menyebabkan doa-doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, kalau setiap orang itu di dalam kehidupannya, sekali lagi, kalau setiap orang itu di dalam kehidupannya selamat dari perbuatan dosa, kemudian jauh daripada dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada makanan dan minuman, maka pasti doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i zada'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila memohon kepadaku, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, makna doa ini ijabah yaitu ada orang itu yang diijabah, apa yang dia mintanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga seseorang itu yang meminta sesuatu, tapi bukan yang diminta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diganti dengan yang lain. Ada juga makna ijabah, apa yang diminta tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dijauhkan dari segala macam keburukan, dijauhkan dari segala macam bala, musibah, bencana. Itu makna dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, tapi Allah simpan dan nanti Allah berikan di hari kiamat nanti. Maknanya adalah Allah tidak mengingkari janjinya, Allah bagi orang-orang yang berdoa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala perkara yang dapat merusak hati dan mematikan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Inna hasanal kalamullah wa jalla wa idza qila anfastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina insana fi musillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.